Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Axel. Saya adalah Executive Director katanya di Youth Lab. Executive Director itu tidak hanya haruskan saya untuk bisa belajar atau bisa mengkaji atau bisa melakukan bisnis di belakang meja saja, tapi juga harus bisa memberikan ilmu dan juga punya knowledge yang bisa di-share. Dan kebutuhan itu juga terinspirasi dari research advisor kita, Mas Dr. Muhammad Faisal, mohon maaf. Yang ada di sini kebetulan nonton kita, nonton saya. Oke, ini berarti sesi kedua kuliah internalnya kita Youth Lab. Oke, saya kebetulan banyak catatan di sini karena tadi lumayan agak intuitif aja bikin catatan di sini. Jadi saya banyak keresahan yang saya pengen coba share ke teman-teman semua tentang bagaimana akhirnya persuasi industri atau untuk economic growth, untuk economic growth yang diterapkan melalui kajian kultur populer. Implementasinya itu adalah kajian kultur populer atau kita suka sebut pop cult. Gitu. Oke. Ada hal yang menarik yang bisa teman-teman semua nanti kaji lebih jauh tentang apa itu si persuasi industri. Ingat teman-teman, kalau misalkan yang namanya industri itu adalah orang yang memproduksi sesuatu. Apa yang diproduksi? Produk? Apa? Jasa? Apa? Satu lagi. Knowledge? Apa lagi? Budaya? Mungkin saya tambahin satu lagi. Way of life. Kalau misalkan kita ngomongin tentang produk dan jasa, produk yang di-drive oleh banyak industri di Amerika gitu adalah produk-produk yang berhubungan dengan FMCG. Apa FMCG? Fast moving consumer goods. Ada shampoo, ada pasta gigi, ada cereal. Amerika adalah budaya civilization yang menghasilkan budaya sarapan, sehingga mereka bikin namanya sereal. Padahal untuk warga-wargi di luar Amerika, mereka tidak makan sereal untuk sarapan, gitu. Tapi Amerika menciptakan budaya itu, makanya muncul brand-brand hebat seperti Kellogg's, muncul brand-brand hebat seperti Pop-Tarts misalnya, gitu kan. Kellogg's melalui Pop-Tarts-nya dan lain macamnya. Muncul juga apalagi produk sereal, Coco Crunch, Nestle memproduksi. Itu adalah FMCG industry. Oke. Ini nanti akan ada hubungannya dengan kultur populer. Oke. Jasa yang diproduksi oleh mereka sekarang saat ini otomatis adalah yang paling lagi kita sering temukan adalah jasa yang berhubungan dengan militer. Ini kita ngomongin konteksnya American, karena kalau kita mau ngomongin tentang economic growth, banyak kajian-kajiannya itu datang dari pemikir-pemikir, misalkan seperti
Kotler gitu kan. Terus habis itu kayak ada Michael Porter gitu kan. Ya mereka adalah pengkaji-pengkaji bisnis gitu yang secara umum memang banyak menghasilkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru tentang bisnis gitu. Dan saya belajar ini gitu. Perkenalkan juga saya S1-nya komunikasi, S2-nya bisnis, S3-nya kajian strategik dan global fokus di perkotaan. Oke, lupa kenalin karena ini kelas internal kan. Oke. Tapi yang menjadi menarik adalah dua hal ini nih, knowledge, budaya, dan way of life, gitu. Nyambung ke tiga hal ini. Kira-kira dari yang namanya budaya, knowledge, sama way of life, yang paling bersinggungan sering sama kita bagian yang mana? Way of life. Good. Gue Jena. Tepuk tangan buat Jena. JJ. Karena apa coba? Way of life. Nih. Jadi ada yang menarik banget nih dari way of life. Kenapa tadi aku bisa bilang bahwa way of life itu adalah bentuk dari kesuksesan ekonomi Amerika, kesuksesan persuasi industri Amerika. Menurut orang namanya Raymond Williams, budaya itu hanya ada 3 hal aspeknya gitu kan. Pertama adalah budaya itu harus bisa drive aktualisasi diri kita. Jadi menggunakan budaya sebagai bentuk aktualisasi diri. Gitu. Kita bisa lihat banyak orang sukses karena apa? Karena main film, main iklan, jadi bintang iklan, jadi model apa, dan dilihat dari orang. Dan dilihat banyak orang, dilihat oleh mass audience. Nah, berikutnya adalah juga kultur itu adalah bentuk ekspresi yang dikomunikasikan, gitu. Dan yang terakhir emang budaya itu adalah jalan hidup, way of life. Ini menurut Raymond Williams, sosiologis. Nah, pengkaji kultur dan sosiologis. Nyambung lagi nih, sekarang teman-teman. Kalau misalkan kita bicara tentang budaya, bicara tentang persuasi industri, gitu, kita bisa melihat bahwa ada korelasi yang sangat menarik antara industri atau kita bisa bilang sekarang tuh ya ekonomi lah ya, dengan apa yang tadi dibilang budaya. Nah, budaya saat ini gitu, pop cult. Kenapa saya tadi bilang kultur populer gitu? Karena menurut kajian kultur populer, kultur pop culture itu adalah budaya yang bisa di accessible untuk mass audience. Oke. Nah, kenapa hubungannya sama ini sih? Dan kenapa hubungannya sama budaya? Karena ternyata yang namanya komoditas itu, yang tadi kita bahas, apa aja sih sebenarnya bagian dari produk, apa ada bagian dari industri gitu kan? Apa bagian dari ini semua? Itu adalah produk yang dihasilkan dari macam-macam bauran-bauran keilmuan, gitu. Bauran keilmuan ekonomi, sosiologi gitu kan. Ini saya menarik tadi yang sekarang kita mungkin bisa relate gitu adalah apa yang terjadi sama yang kalian konsumsi sekarang Gen Z. Coba lihat di saku kalian, di depan kalian apa adanya? Handphone, gadget ya, atau kita bisa bilang apa namanya, gawai, betul? Marshall McLuhan
Canadian philosopher di apa namanya di keilmuan saya komunikasi, dia sangat apa namanya sangat kuat gitu bilang bahwa medium is the message. Message di mana sebenarnya penghantar pesan itu adalah bukan bentuk komunikasi, tapi medianya. Gawai ini bukan media, tapi device. Medianya apa? Sosmed? Application. Yes. Apps? AI? Website? Yang mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak tahu apa ada yang namanya AI, ada yang namanya apps, ada yang namanya sosmed. Gitu. Dan yang menarik adalah menurut Josh Hollis dalam bukunya Tyranny of Big Tech, ada namanya, ini mengerikan teman-teman, modus operandi. Modus operandi dari apa coba? Dari pengusaha ini, pengusaha AI, pengusaha website, pengusaha apps, pengusaha sosmed. Apa kira-kira modus operandi itu? Modus operandi itu kan kurang lebih upaya ya, atau apa ya Mbak Edith mungkin? Modus operandi itu adalah semacam metode, SOP, metode untuk ya melakukan apa yang ingin di-achieve. Misalkan dalam hal ini adalah to persuade. Yes, addiction adalah byproduct dari persuasi yang diciptakan oleh industri ekonomi. Nah, big tech companies yang tadi kita bahas, nih perusahaan ini semua, gitu kan? Mereka targetnya adalah untuk supaya achieve maximum market penetration. Yang sekarang kita bisa lihat salah satu toolsnya adalah algoritma. Jadi penetrasi itu adalah bagaimana kita tuh bisa tap in ke target market kita, gitu. Dan sekarang gitu, device adalah tools, gitu kan. Ini yang tadi ini apa kira-kira considerationnya? Sosmed, apps yang dimiliki oleh konglomerat ini, mereka itu apa sebetulnya? Bukan hanya medium loh, tapi apa? Mereka adalah vehicle, kendaraan. Untuk supaya apa coba? Untuk supaya apa? Maintain a sustainable relationship with the audience. Sama seperti halnya yang ini dikatakan oleh Philip Kotler. Karena ini adalah vehicle-nya marketing, jualan, gitu kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Satu. Oke, sekarang kita mungkin nyambung dulu di sini, sebelum kita terlalu jauh gitu ya. Jadi, kenapa saya bahas ini sebagai bahwa yang tadi disebutkan way of life, budaya, dan segala macam adalah apa sih ini semua sebenarnya? Apa sebenarnya ini semua?
kalau dalam konteks ekonomi, ini adalah komoditas. Apa coba komoditas? Sesuatu yang bisa dijual. Sesuatu yang bisa didagangin. Didagangin, oke. Gitu. Nah, gitu. Dan yang menarik sekarang kita masuk ke ranah yang mungkin agak lebih mengerucut, gitu kan. Sekarang kita tahu tadi bahwa gawai adalah device-nya, oke? Vehicle-nya ini, gitu kan. Terus pop culture-nya mana? Kemana pop culture-nya? Ya pop culture-nya kan di drive sama ini. Vehicle-nya. Kalian udah punya itu. Isinya apa ini? Sosmed Amar. K-pop itu apa? Kalau makanan bikin teh manis, isinya kan teh, ada gulanya, apa ingredients, konten kan? Konten. Nah, ini ada yang menarik nih. Tadi saya lumayan kaget juga gitu bahwa global access gitu ya, yang didapatkan oleh konglomerasi big tech companies itu adalah to access to new market, capital, labor, buat end goal-nya adalah mendapatkan big billions, millions data. Data apa kira-kira? Data kalian. Data pribadi. Yang data pribadi itu secara willingness, secara konsen, kalian feed ke yang namanya algoritma kalian. Di apapun itu bentuknya. Mau AI, mau sosmed. Tapi ini sebetulnya adalah budaya yang kita bisa lihat kontemporer. Kenapa kontemporer? Karena kan gini, yang namanya ini Indonesia punya nggak sosmed, apps, AI, website yang mendunia? Paling dulu mungkin kita punya dulu Kaskus gitu kan, itu kan tapi lebih ke sekedar forum gitu kan. Nah ini gitu, kira-kira budaya kontemporer dari mana? Yang tadi saya bilang dari luar kan? Kenapa coba? Karena konten-konten yang kalian dapat dari gawai itu berusaha menjadi lokal, nasional, and global. Sesuai dengan apa yang disampaikan juga oleh Marshall McLuhan yang ngomong ini, Medium is the Message, ada yang namanya Global Village. Di mana nggak ada yang namanya kalian itu terkoneksi, nggak ada yang namanya negara, nggak ada yang namanya apa, karena kita semua ada dalam satu kampung di ruang digital. Oke. Mungkin yang bisa saya lebih dalam lagi gitu kan. Kenapa saya bilang bahwa konten itu yang paling penting daripada algoritma, tools, daripada vehicle-nya. Gitu. Karena ada penelitian dari ACSI. ACSI ini American Satisfaction Index tahun 2021. Yang pada saat itu tahun 2021 bilang yang namanya Facebook, FB, itu trafficnya sangat di domestik ya, di Amerika sangat rendah dibandingkan
pesawat yang terbang di Amerika tiap harinya? Di benua Amerika North, every day. Nah, sekarang untuk buat kesimpulan, saya akan kasih 2 kesimpulan terakhir gitu. Jadi, sosmed itu nggak menarik, teman-teman. Yang menarik apa? Kontennya. Inilah budaya populer. Saya nggak tahu budaya populer itu apa sebetulnya. Tapi yang kalian lihat, konten adalah bentuk dari budaya populer. Konten adalah budaya populer. Mau itu meme, mau itu hashtag, itu adalah budaya populer. Yang dimana sebenarnya tujuannya adalah to persuade. Kita sedang dihadapkan dengan hashtag-hashtag yang ingin memobilisasi kita untuk menyatukan pemikiran kita terhadap suatu isu, betul? Terakhir-terakhir ini, apa kayak hashtag pulang aja dulu yuk, apa nggak tahu ya. Tapi intinya itu adalah bentuk mobilisasi, dan itu adalah sebetulnya budaya populer yang kontennya bisa macam-macam tuh turunannya, bisa lewat meme, hashtag gitu kan, hash brown, macam-macam. Nah, terakhir dari konten ini yang paling menurut saya menyedihkan adalah ada yang namanya waktu itu kayak semacam publisher Routledge. Ada yang tahu Routledge? Itu bilang ada namanya emotional commodification to on media to support purchase. Nah, ini saya kayaknya salah ininya, tapi emotional commodification-nya nih. Emotional commodification itu driven by apa? Drive-nya apa? Vehicle-nya apa? Emotional commodification, komodifikasi. Jadi designated. Kamu tahu nonton film Designated Survivor nggak? Korea. Enggak. Ya, ada yang Koreanya deh. Designated itu ya, commodification itu adalah untuk diituin lah gitu ya. Di style lah kayak gitu ya. Di setting. Emotional commodification on media to support purchase. Apa? Vehicle-nya sosmed melalui apa? Konten pop. Mas gila. Wih, hebat sekali. Jadi nyambung lagi ke akhirnya kultur populer karena kita berhubungan dengan persuasi gitu. Jadi yang terakhir adalah waktu itu John Lennon. John Lennon bilang di dalam lagunya ada imagine there's no countries dulu ya. Kalau no heaven, jika surga, jangan sampai kena itu ya. Ada corpse, no countries. Karena sekarang kita baru dengar bahwa ASN bisa kerja mobile di luar negeri, betul? Ya, ini udah terjadi dan semua ini semua ini adalah open discussion yang saya pengen juga bahas sama teman-teman gitu. Apakah ini cultural dystopia? Karena ini adalah sebetulnya manifesto global village. Tadi kan apa? From local, national, global. Sekarang kita ada di global village.
Jadi saya pengen tahu kira-kira dari semua ini gitu, ada satu untuk nge-close lah ya. Ini sebentar, ini saya kan ada miss. Oke, ini terakhir ya. Punten. Saya bisa hapus yang ini ya. Ini mengerikan. Ini mengerikan, tapi ini datang dari American sociologist ya. Yang bilang, ini open ended discussion ya, silahkan nanti nanya. Namanya Herbert Schiller. Schiller. Tahun 1979 yang bilang bahwa the success of American companies is how about they can be able to unload, tulisan saya jelek, sorry ya, to unload all communities around the globe by producing an American global capitalist culture. Apa kapitalis culture Amerika? Ya, silahkan teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Terima kasih. Mungkin gimana? Ada pertanyaan dulu gitu ya? Ada. Oke, silahkan. Hubungan pop culture and capitalist culture apa? Industri, kayaknya terlalu berat ya, sorry. Capitalist culture. Capital. What is the meaning of the capital itself? Hah? Capital city. Capital. Ada namanya social capital, ada yang namanya material capital, materi, modal, sumber daya. Sorry ya, tadi saya mungkin kurang menjelaskan. Capitalist culture itu adalah Netflix, Jaina. Capitalist culture itu adalah yang sekarang kamu lihat itu Vanessa Kirby jadi Fantastic Four, jadi Sue Storm gitu kan. Terus ada yang namanya African American Captain America gitu. It's a capitalist culture yang aku bilang apa coba? Device-nya udah Jena pegang, distribusinya atau penyebarannya dari sosmed, dari apps, dari AI, apps horoscope emang bukan capitalist culture. Capitalist culture gitu. Capitalist culture itu sebenarnya adalah segala macam sesuatu yang bisa dimonetize lah kurang lebih ya. Apapun yang bisa didagangin.
komoditas kapitalis tuh. Nah, kenapa kapitalis culture ini relevan? Ya karena bentuk kapitalis culture yang kita lihat ini kan tahun 79, yaitu adalah popular culture, film Hollywood, makanan, FMCG, budaya, way of life, Y2K, Billie Eilish, Sabrina Carpenter. So basically itu yang that's the reason kayak apa yang kita consume every day. Exactly. Kayak gitu. To apa coba? To persuade you to Bye. Spending. buy. Nah. To make them even more richer. And Yes. Nih, for them yang punya perusahaan-perusahaan ini make them more rich by exploiting our data. Karena AI yang digunakan sekarang untuk AI yang digunakan mereka sekarang itu nggak melulu hanya tentang mereka pengen tahu tentang kita, mereka pengen tahu tentang kita dan pengen tahu Jenna tuh sukanya apa, belinya. Karena nyambung ke penelitian Youth Lab bahwa orang Indonesia Gen Z 47,9%-nya, which is big, itu melihat sesuatu, membeli barang itu menggunakan sosmed. Membeli barang atau melihat apa ya disebutnya katalog barang untuk dijual melalui sosmed. Jadi kalau pas di riset kita kan kalau nanya, jadi sosmed tuh kalian gunain buat apa sih? Ya 47% dari mereka menjawab bahwa untuk lihat katalog barang, to buy, bahkan beli. Keranjang kuning. Ya betul ya, biar apa Fiana? Keranjang kayak buat keranjang kuning. Yes, wishlist atau cat gitu kan. Oke, tanya lagi. Berarti sebenarnya kayak prosesnya tuh dulu kan Instagram tuh hanya cuman kayak buat pamer. Nah sekarang tuh menuju ke arah belanja. Ya. Nah selanjutnya, Prediksinya mereka akan jadi AI yang baru yang akan memproduksi konten-konten. Mungkin kita baru tahu yang namanya IG itu kan punya konten AI ya. Baru punya AI-nya sendiri kan, kayak WhatsApp, Meta lah ya. Meta, oke. Kalau IG yang aku lihat dan lumayan agak scary adalah mereka pengen bikin influencer AI sehingga menguasai informasi. untuk penetrasi kognitif manusia. Dalam artian gini, controlling dengan misalkan kayak kamu punya, kalau di Wibu itu kalau misalkan punya husbu itu waifu, aku punya waifu gitu kan. Waifu aku tuh kan berarti siapa ya waifu aku ya? Bukan kurang. Evangelion tuh siapa? Ray itu waifu aku kan. Nah, influencer AI itu akan nanti dibentuk oleh Instagram untuk membuat waifu dan husbu yang baru. Karena yang aku lihat terakhir konten-kontennya AI driven algoritmnya yang ada di Instagram ini udah mulai AI AI accounts gitu. Sejauh ini yang aku tahu itu. Tadi apa? Tadi Konten itu kan akan diproduce oleh si vehicle itu sendiri, Kak. Which is itu kan big media ya. Nah, lalu kita sebagai perusahaan kreatif itu apakah akan hanya mereview, dan ketika kita compete pasti kan akan tersingkirkan kan? Apakah kita kita compete, kita berusaha untuk mengimbangi mereka itu akan tersingkirkan, atau kita hanya menunggu si manusia ini sampai bored dan mereka itu berontak? Wait and see gitu. Iya, sama AI ini, kehadiran AI.
Oke. Tadi berarti kita bicara mas dari konten ini kamu bisa menerjemahkan bahwa ini adalah vehicle, bahwa kita secara company kreatif gitu ya, Youth Lab gitu kan, research center itu bisa super kreatif, itu akan menghadapi namanya competition. Dan apakah kita harus wait and see gitu kan? Nah, stakeholders kita itu punya yang namanya bikin strategi. Itu strategi itu bisa macam-macam. Kita bisa kaji, ada yang namanya PASL. Ada yang namanya SWOT. Oke, saya paling gampang aja dulu. Kalau misalkan kita membahas tentang competition, kita harus tahu strength, Weakness, opportunities, Enggak, detinya tidak. opor, ayam, terus Berarti kelas selanjutnya harus bisa. threat, ya kan? Tahu nggak lu? Ya, dan melalui strategi sini kita bisa minimal tahu apa yang kita apa bedanya strategi sama taktik? Strategi itu planning ya. Oke, Taktik itu bagaimana cara kita menjalankan Eksekusinya ya, eksekusi. Plan of Oke. action. oke. Sebelum itu PASL apa? people, ekonomi, Politik, politik, ekonomi, sosial, ekonomi, teknologi, sosial, teknologi, law, law, environment. ya. Oke. Ini strategi. Tapi guerrilla marketing. Strategi apa taktik? Taktik Kenapa taktik? sudah masuk ke eksekusi. Bisa bilang gitu. Intinya gini, strategi itu adalah bagaimana kita mendesain yang namanya framework, cara pandang terhadap suatu isu. Tapi kalau yang namanya taktik, itu udah tahu Youth Lab ini lawannya siapa gitu. Udah berhadap-hadapan gitu. Oke. Jadi sehingga kita harus bikin yang namanya berbagai macam dari ini anggap ini adalah sebuah strategi kita gitu. Oke? Kita harus tahu taktiknya. Dia lari ke sini supaya nggak bisa nyambung. Oke, kita cari dia di sini. Gitu kan? Terus kita taktik itu ke situ gitu. Taktis. Lebih kayak gitu. Udah gitu aja. Waduh. Oke, gitu aja.